Diambil Pak, mohon ke mikrofon dan sambil diperlihatkan ke kamera bola yang diambil, abjadnya. Huruf B. Huruf B, baik. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Amplop masih disegel. Pandemi COVID-19 yang diikuti oleh krisis ekonomi global berpengaruh pada penutupan pabrik, penurunan kunjungan wisata, dan okupansi hotel di wilayah Banten, sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran di Provinsi Banten. Berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mencapai 7,52%, tertinggi di antara provinsi lain dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,82%. Pertanyaannya, apa strategi dan pendekatan yang Anda lakukan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang tinggi dengan segala tantangan dan hambatannya? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai dari Anda menjawab. Silakan. Banten ini adalah provinsi tingkat penganggurannya paling tinggi di Indonesia. Kenapa? Karena tadi kita harus perhatikan mereka. Di mana caranya adalah memberikan edukasi melalui lapangan pekerjaan. Investasi harus dibuka. Perizinan mal pelayanan publik harus terintegrasi dari provinsi sampai kabupaten kota, membangun smart city namanya. Maka demikian dengan mudah masyarakat kita akan mendapatkan pekerjaan karena multiplier efeknya dari investasi itu akan mudah sekali meraih lapangan pekerjaan. Terus yang berikutnya adalah bagaimana memberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja atau Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi di tempatnya masing-masing di kabupaten kota, di mana mereka diberikan pelatihan. Kalau pintar menjahit, kasih mesin jahit oleh pemerintah Provinsi Banten, bantuan mesin jahit, dan mereka dilatih untuk bisa menjahit profesional. Kalau menjadi baby sister, maka dilatih untuk menjadi baby sister dan diberikan sertifikasi. Dan lain banyak lagi, yang lainnya adalah bagaimana pariwisata di Provinsi Banten pun hidup. Pariwisata di Provinsi Banten ini hidup dengan cara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota menjadi pelayanan terpadu, rapat koordinasi terpadu untuk membangun yang namanya wisata Banten hidup. Sehingga yang namanya lapangan pekerjaan akan tumbuh dan masyarakat kita bisa bekerja. Apalagi Gubernur Banten punya program 70% warga masyarakat Banten wajib dipekerjakan di industri, di jasa, dan di perkantoran. Lanjut. Masih ada waktu? Cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjutkan untuk Cawagup nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Ini juga merupakan salah satu yang disampaikan kepada kami oleh masyarakat. Soal pengangguran. Kuncinya yaitu adalah sumber daya manusia. Maka kita akan melakukan pelatihan. Di mana pelatihannya? Pertama adalah kita lakukan pelatihan dengan BLK Mobile kita, yaitu datang ke desa, kita kumpulkan anak-anak muda di situ. Bagaimana nanti kita latih mereka biar punya skill, biar punya kemampuan. Pertanyaan, apakah yang dilatih di situ itu adalah hanya yang punya ijazah saja? Tidak, semuanya. Yang namanya anak itu menganggur, maka itu akan kita latih biar punya skill. Tujuannya ada 2. Yang pertama, ketika ada perusahaan mereka bisa masuk ke perusahaan. Yang keduanya untuk didorong menciptakan lapangan kerja sendiri. Dididik, dilatih, dikasih modal. Itu salah satu cara bagaimana untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga, ini juga bukan hanya anak-anak muda, tetapi ibu-ibunya pun juga ini menjadi problem. Banyak yang menyampaikan kepada kami, Ibu Airin, Pak Ade, kami ini ibu-ibu rumah tangga, sudah punya suami, sudah punya anak, akan tetapi kami masih
ingin punya penghasilan. Bagaimana caranya? Kita dorong dengan UMKM. UMKM untuk ibu-ibu rumah tangga. Sehingga ibu-ibu rumah tangganya punya penghasilan sendiri. Ketika suaminya suatu saat tidak punya penghasilan lagi, secara otomatis ibu-ibunya masih bisa menopang ekonomi rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi anak yang kelaparan. Tidak ada lagi anak yang istilah tidak terawat oleh keluarganya. Seperti itu. Selain itu juga semua potensi kita dorong. Pertanian juga kita dorong. Karena itu juga merupakan lapangan pekerjaan. Jalan-jalan poros desa kita perbaiki. Pertanian hidup secara otomatis. Para petani juga akan menaikkan produktivitasnya. Secara otomatis petani juga akan untung dan juga akan sejahtera. Itu caranya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tenang dulu Bapak Ibu. Baik. Harap tenang dulu. Oke. Baik.